Bapak dan Ibu pemirsa channel Karakter Plus TV, bahwa program Mentor Sebaya ini itu dilatar belakangi oleh bahwa di antara anak didik kita itu tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Ada siswa kita itu dianugerahi kemampuan yang lebih dibanding temannya. Dan itulah yang melatar belakangi kenapa mereka yang anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih, apa salahnya bisa berbagi dengan temannya yang dalam tanda kutip bukan kurang tetapi mungkin tidak seberuntung temannya memiliki kelebihan. Dengan adanya mentor sebaya, mereka bisa saling berbagi, Ustadz. Mereka yang punya kelebihan berbagi kepada temannya yang masih kurang. Nah, khusus untuk di pendidikan agama Islam, kita agak mengerucut sedikit. Karena memang kalau kita beri tugas mentor sebaya ini lebih luas begitu, itu tidak akan mungkin mereka cover. Apalagi ini juga baru mereka laksanakan. Jadi kita mengerucut kepada mentor sebaya ini tugasnya apa. Jadi mereka adalah khusus untuk pendidikan agama Islam, mereka mementori teman sebayanya, mengajak teman sebayanya untuk soleh dan mensolehkan begitu. Jadi mereka soleh dulu nih mentor sebayanya, dan mereka juga ngajak teman-temannya untuk menjadi soleh. Ada 2 indikatornya baru yang kita coba terapkan kepada anak-anak ini. Yang pertama adalah mementori sholat 5 waktu, Ustadz. Yang kedua, kebiasaan mengaji di rumah maupun di sekolah. Jadi dua indikator ini aja dulu yang kita coba terapkan kepada anak didik kita. Ada tentunya yang lainnya, bahkan kalau SDIT kayak Ma'arif dan Juara itu sudah lebih. Ada beberapa banyak yang mereka menanamkan kepada siswa-siswanya, baik itu misalnya puasa sunatnya Senin Kemis, kemudian sholat sunat lainnya itu mereka juga sudah ajarkan, bahkan itu sudah masuk ke dalam ada jurnalnya begitu. Tapi khusus untuk mentor sebaya, baru 2 item itulah yang coba kita terapkan kepada anak-anak. Jadi tujuan dari mentor sebaya itu sebenarnya itu, Ustadz. Artinya mereka itu dipilih, mentor ini dipilih dalam satu kelas itu misalnya 5 atau 6 orang dalam satu kelas, itu ditunjuk oleh, karena baru kemarin itu baru programnya dimulai, artinya baru dimulai, jadi mereka baru dipilih oleh guru PAI-nya, perwakilannya masing-masing kelas. Nah, untuk ke depan kita berharap teman-temannya akan memilih mentor ini. Tapi karena memang kemarin baru program kita, jadi kita mintakan kepada guru PAI, tolong pilih 5 atau 6 per kelas itu mementori 5 atau 6 siswa yang akan menjadi mentenya begitu yang menjadi mereka mentori. Jadi itu tugas mereka sehari-hari apa? Ngajak temannya melaksanakan salat dan mengaji, kemudian juga mengkoreksi Ustadz, kalau masukkan ke dalam jurnal. Jadi sholat enggak nih temannya hari ini, kamu kemarin udah sholat belum sholatnya, gitu. Jadi sholatnya itu full atau tidak dalam satu hari. Jadi mereka itulah tugasnya setiap hari melihat itu. Mereka dibekali dengan 1 lembar kertas itu yang akan diisi oleh siswa mentor, menanyakan tentang ibadah sholat teman-temannya dan mengajinya di rumah. Untuk kedepannya seperti yang saya sampaikan dari awal, tidak hanya masalah ibadah nanti akan diingatkan oleh temannya, tapi juga kita berharapnya teman yang tadi itu ya, yang dalam tanda kutip dia masih ada kekurangan itu, bisa kalau misalnya udah bikin PR apa belum, udah bikin tugas apa belum begitu ya, ada yang keteter nggak tugasnya. Jadi mereka akan saling mengingatkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini dibiasakan menjadi habit sampai mereka besar. Kemarin kita sudah menunjuk dari tingkat SD, Ustadz. Jadi kalau di SD itu baru piloting, dari tingkat SD sampai SLTA baru piloting 12 sekolah. Yang masing-masing sekolah itu baru 1 pilotingnya. Dan itu memang dipilih oleh sekolah yang bersangkutan. Untuk tingkat SD kemarin tuh anak kelas 5 itu yang dilibatkan. Kemudian yang untuk SLTP itu ada yang kelas berkisar antara yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. Begitu juga dengan SLTA. Jadi sudah ada beberapa anak yang memang sudah ditunjuk untuk itu. Dan jumlah mereka sebanyak 66 anak baru yang dipilih, dan itulah yang kami angkat sebagai duta mentor sebaya Kota Padang Panjang. Yang kemarin itu sudah kita bekali, Ustadz. Sebenarnya sebelumnya sudah kita bekali juga di kantor Kementerian Agama. Namun yang kemarin itu adalah angkatan sesi keduanya kami melakukan pembinaan kepada mentor sebaya. Di samping kemarin itu
pembinaan kepada mereka, juga reward karena mereka sudah melaksanakan tugas, diundang kembali, kemudian dipertemukan dengan trainer kita, ngasih support, ngasih semangat lagi agar mereka nanti lebih semangat melaksanakan tugasnya, dan ditambah lagi dengan mentor-mentor sebaya yang lainnya yang insya Allah akan kami coba bentuk juga di tahun ini, Ustadz. Alhamdulillah sambutan baik dari pihak sekolah mengenai program ini, bahwa beberapa kepala sekolah yang sudah coba kita temui, mereka sudah bersedia untuk memfasilitasi agar kami bisa datang ke sekolah-sekolah mereka untuk juga memberikan pembekalan ini kepada anak-anak yang ditunjuk nantinya menjadi mentor sebaya. Ini sangat mengembirakan, Ustadz, karena kalau seandainya mereka kita undang, tentu kita ada keterbatasan, baik itu dari sisi biaya maupun tentu juga dari sisi sarana dan prasarana, karena lokal sekolah kita memang kantor kita memang sedang direhab. Dan karena ada sambutan baik begitu, kita coba bikin semacam rencana, Ustadz. Kalau di tingkat SD itu kan sekolahnya banyak ya. Kemarin yang baru diambil jadi piloting baru 4 sekolah. Sekolah sementara ada 40-an lebih. Jadi sisanya itu akan kita datangi per gugus. Jadi misalnya gugus Seroja gitu ya. Nah itu nanti, atau gugus Gunung. Ada 7 gugus ternyata di Padang Panjang ini, kan kita coba datangi. Jadi mentor sebaya itu akan dikumpulkan per gugus oleh kepala sekolahnya. Jadi kita tim yang akan turun ke gugus masing-masing itu untuk memberikan pembekalan kepada mentor sebaya yang terpilih. Kemudian ke SLTP dan SLTA juga demikian, karena mereka memang tidak per gugus, tetapi akan dipilih satu tempat, itu yang disepakati 1 atau 2 lokasi untuk SLTP, dan begitu juga untuk SLTA kita akan turun bersama tim GPAI berkualitas melaksanakan program memberi pembekalan kepada anak-anak mentor sebaya. Nah di samping itu kita bisa melaksanakan, karena kita memang turun ke sekolah, berarti ada 2 program yang langsung kita bisa laksanakan, Ustadz Barli. Yang pertama tadi, karena memang untuk mentor sebaya dikolaborasi dengan GPAI Roadshow. Jadi kita di samping roadshow-nya ke kafe-kafe seperti yang sudah kami laksanakan kemarin, GPAI Roadshow juga akan turun-turun ke sekolah-sekolah melalui berkolaborasi dengan program mentor sebaya ini. Itu yang akan rencananya yang insya Allah akan kita laksanakan, Ustadz, melalui program mentor sebaya.